Kembali lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang sudah gabung, yang baru gabung, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5827. Di sini diceritakan di dalam aula pertemuan, Mi Jinglun memandang Yang Ge dengan meminta maaf. Meskipun aku tahu kamu akan kesulitan bepergian, tidak ada banyak waktu bagimu untuk beristirahat dan berkultivasi saat ini. Aku akan menyerahkan tentara Chihuo kepadamu yang ketika saya belum bertarung selama bertahun-tahun. Ini saat yang tepat untuk meregangkan otot-otot saya. Mengatakan demikian, dia berdiri dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah Mi Jinglun. Mi Jinglun menangkapnya dan dengan suara yang Ge, aku membawa hadiah kecil untuk kakak senior, terimalah. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, Yang Ge sudah menghilang. Melihat ke arah Yang Ge pergi, para penasihat yang cemas akhirnya menghela nafas lega karena pria ini telah kembali dan menuju domain E5. Barang di sana seharusnya stabil. Saat ini kalian tidak tahu apa tentang kembalinya orang ini. Dan jika dia tidak ada yang salah, mereka akan sangat menderita. Komandan Mi, karena Tuan ini telah kembali, mengapa kamu tidak mengumpulkan semua Master Order ke-9 dan menyerang akar masalahnya secara langsung? Seorang menyarankan. Keuntungan klan tinta saat ini tidak hanya dalam jumlah mereka, tetapi juga dalam pasukan yang tak ada habisnya. Untuk klan tinta, selama mereka memiliki sarang tinta dan sumber daya yang cukup, mereka dapat terus menghasilkan pasukan. Jika mereka menyerang Noretun Pass dan menghancurkan sarang tinta tingkat raja klan tinta dari sumbernya, mereka akan dapat sepenuhnya memotong pasukan tentara klan tinta. Pada saat itu, tentara yang harus ditanggung oleh ras manusia akan jauh lebih kecil. Saat ini pasukan klan tinta tidak ada habisnya, tetapi jika klan tinta kehilangan sarang tinta mereka, apakah mereka masih dapat menghabiskan pasukan mereka dengan sembarangan? Cepat atau lambat, semua klan tinta akan dimusnahkan. 500 tahun yang lalu ras manusia pernah melakukan hal seperti itu, tapi pada saat itu hanya 4 Master Order ke-9 yang mampu melakukan mobilisasi. Sayangnya klan tinta telah berjaga-jaga dan gagal. Tapi sekarang, termasuk Yang Ge yang baru saja kembali, ada 7 dari mereka, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Jika mereka benar-benar melakukan ini, masih ada kemungkinan mereka bisa berhasil. Mi Jinglun mengencangkan cengkeramannya pada kotak di tangannya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berisiko. Belum lagi apakah rencana ini akan berhasil atau tidak. Bahkan jika berhasil, aku khawatir mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Cuma sarang tinta tingkat loyalot. Jika kita tidak membasmi mereka sepenuhnya, tindakan semacam ini tidak akan ada artinya dan malah akan menyebabkan berbagai pasukan mengambil risiko yang tidak perlu. Hari ini berbeda dari masa lalu. 12 pasukan utama ras manusia bertempur di luar, dan pasukan klan tinta memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi situasi ini. Jika Master Order ke-9 yang menjaga tempat itu tiba-tiba menghilang, klan tinta pasti akan memanfaatkan situasi ini. Tanpa Master Order ke-9 menahan benteng, mungkin situasi awalnya berimbang akan menjadi kemenangan klan tinta. Pada saat itu, ras manusia pasti akan menderita banyak korban dan semua keuntungan mereka sebelumnya akan hilang. Penasihat yang berbicara dengan hati-hati berpikir sejenak sebelum mengaku sedikit. Apa yang dikatakan Komandan Mi benar, aku terlalu naif. Mi Jinglun berkata, dengan situasi saat ini di antara dua ras manusia, saya hanya bisa bermain aman dan tidak memberikan kesempatan kepada klan tinta untuk memanfaatkannya. Kalian semua harus mengingat ini. Ya, semua orang setuju. Mi Jinglun menarik pandangannya dan dengan santai membuka kotak yang telah dibuang oleh Yang Ge. Sebelum Yang Ge pergi, dia telah melemparkan benda itu kepadanya, mengatakan bahwa itu adalah hadiah kecil yang dia bawa kembali. Mi Jinglun tidak terlalu memilikinya dan hanya membukanya. Apresiasi tiba-tiba menegang. Bukan hanya dia, tetapi beberapa Master Open Event Order ke-8 di aula juga tertarik dengan kotak itu. Di dalam kotak itu ada pil roh yang bersinar di bawah suara aneh itu. Apakah itu Mi Jinglun atau Master Order ke-8 lainnya? Mereka semua merasa bahwa kemacetan yang mereka alami selama bertahun-tahun akan segera dilonggarkan. Meskipun mereka belum pernah melihat pil seperti itu sebelumnya, para Master Order ke-8 yang menyadari ketidaknormalan pil ini sekarang mengenalinya. Pil open kualitas terbaik, seorang berseru. Mi Jinglun bahkan lebih tercengang. Hadiah kecil yang dibawa kembali oleh Yang Ge sebenarnya adalah pil open heaven kualitas terbaik. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Namun hanya dengan mengandalkan gerakan aneh itu, dia mampu memanfaatkan belenggu Master Open Heaven Order ke-8. Di dunia ini mungkin tidak ada yang lain selain pil open heaven kualitas terbaik yang bisa melakukan ini. Ini adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak Master Order ke-8 dari sebuah kesempatan untuk membantu orang lain menerobos belenggu metode Open Heaven. Satu pil mewakili kelahiran Orde ke-9 dengan akumulasi bertahun-tahun. Mi Jinglun, jika dia ingin memperbaikinya menerobos ke Orde ke-9 sudah pasti.
Dalam sekejap Mei Jinglun mengerti bila Heaven kualitas terbaik ini mungkin diambil dari tangan Chaos Spirit King. Sebelumnya untuk menanyakan tentang keberadaan Yang Ge, dia telah berbicara dengan banyak kultivator yang telah kembali dari tunggu alam semesta dan memperoleh beberapa informasi tentang dia. Beberapa orang telah merasakan aura Yang Ge dari jauh tetapi dengan cepat menghilang, dan pada saat itu Yang Ge sepertinya sedang dikejar oleh Chaos Spirit King. Pada saat itu Mei Jinglun telah mendapat bahwa Yang Ge telah mencari masalah dengan Chaos Spirit King dan mengambil kembali Pinnacle Heaven kualitas terbaik yang telah dia buang selama pertempuran. Namun setelah tidak melihat Yang Ge selama bertahun-tahun, masalah ini tidak dapat diverifikasi. Pada saat ini pil roh di tangannya membuktikan bahwa tebakannya benar. Yang Ge benar-benar berhasil merebut kembali pil roh ini. Tidak heran Chaos Spirit King mengejarnya. Jika Chaos King bertemu Yang Ge, itu juga sangat tidak beruntung. Satu pil telah berpindah tangan beberapa kali. Dengan lembut menutup kotak kayu di tangannya, Mei Jinglun berhenti sejenak sebelum berkata, "Aku perlu mengasihkan diri sebentar. Jika aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu, jika itu bukan masalah yang mendesak, kamu bisa mendiskusikannya sendiri." Semua orang setuju. Mei Jinglun melangkah keluar dari aula dan mencengkeram kotak itu dengan erat. Di pihak ras manusia ada banyak kultivator Ode ke-8 puncak. Banyak di antaranya telah memberikan kontribusi besar kepada ras manusia. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang telah bertarung di medan perang dengan nyawa mereka yang diperatukan ini layak untuk dihormati. Mereka juga membutuhkan pil Open Heaven kualitas sebaik untuk menerobos. Namun hanya ada satu pil roh. Mei Jinglun bukanlah orang yang egois. Jika semuanya damai, dia mungkin tidak memiliki ide tentang pil roh ini. Dia bukan tipe orang yang bertekad untuk menerobos ke Orde ke-9, tapi ini adalah perang. Dia juga kepala markas pusat yang bertugas mengordinasi 12 pasukan utama ras manusia. Berbagai pasukan maju serempak mengambil kembali lebih dari 200 domain besar selama 600 tahun terakhir. Medan pertempuran di sini panjang, jadi secara logis tidak pantas lagi Divini markas pusat didirikan di sini. Lagi pula setelah medan perang diperpanjang, informasi dari garis depan tidak akan dapat disampaikan dengan tepat waktu, mempengaruhi beberapa keputusan dan tanggapan. Dia juga berpikir untuk memindahkan markas pusat lebih dekat ke medan perang, tapi dia tidak berani melakukannya karena dia hanya seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8. Tenaga kerja yang tertinggal di markas pusat tidak cukup untuk menghadapi serangan diam-diam dari elit klan tinta. Jika klan tinta menemukan lokasi markas pusat dan meluncurkan serangan mendadak elit mereka, situasi markas pusat pasti akan mengerikan. Tidak masalah jika dia mati sendirian, tetapi jika Divini markas pusat dihancurkan sepenuhnya oleh klan tinta, itu pasti akan mempengaruhi moral pasukan ras manusia. Pada saat itu, tanpa divisi markas pusat untuk berkoordinasi dengan berbagai pasukan yang bertempur di luar harus berjuang sendiri. Dalam hal transmisi informasi, ras manusia tidak senyaman klan tinta. Tanpa Divini markas pusat, itu sangat merugikan situasi secara keseluruhan. Namun jika dia bisa menerobos ke Orde ke-9, semua idenya sebelumnya bisa diwujudkan. Markas pusat dapat memobilisasi pasukan mereka ke arah medan perang dan memperoleh informasi tentang pertempuran garis dengan tepat waktu.